Bismillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, wa ala alihi wa sahbihi, wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddini amma ba'du. Qala al-musannifu hafidhahullahu ta'ala, ahkamul fa'ili, al-awwalu ar-raf'u, al-thani wujubu ta'akhurihi an rafi'ihi, al-thalithu wujubu dzikrihi li'annahu umdatun. Berkata Asy-Syaikh Abdullah Al-Fauzan hafizahullahu ta'ala dalam kitab beliau Dalilus Saliki ila Alfiyati ibn Malikin, beliau masih berada dalam pembahasan mengenai fa'il. Kemudian beliau masuk ke dalam subbab mengenai ahkamul fa'ili, yaitu mengenai hukum-hukum yang berlaku bagi fa'il. Al-awwalu ar-raf'u. Hukum yang pertama itu bahwa fa'il itu selalu rafa'. Kemudian ats-tsani, hukum yang kedua itu adalah wujubu ta'akhurihi an rafi'ihi. Wajibnya fa'il itu diletakkan setelah sesuatu yang merofakkannya. Ya, misalkan fi'il. Artinya fa'il itu harus selalu berada setelah fi'il. Ats-tsalitsu, kemudian yang ketiga, wujubu dzikrihi li'annahu umdatun. Bahwa fa'il itu wajib disebutkan. Mengapa? Karena yang namanya fa'il itu adalah umdah. Ya, dalam sebuah jumlah, fa'il itu adalah umdah, sesuatu yang pokok, suatu pondasi yang wajib disebutkan. Kemudian beliau mengutip ucapan dari Ibnu Malik rahimahullahu ta'ala dalam Alfiyah beliau, yaitu pada bait yang ke-226. Di mana Ibnu Malik rahimahullahu ta'ala beliau mengatakan, wa ba'da fi'lin fa'ilun fa'in dhahar, fahuwa wa illa fadhamirun istatar. Dan setelah fi'il itu ada suatu kata, ya maka itu disebut sebagai fa'il. Fa'in dhahara fahuwa. Ya, kalau kata setelah fi'il tersebut itu dhahar, sesuatu kata yang memang tampak, maka kata itulah fa'ilnya. Wa illa fadhamirun istatar. Akan tetapi jika tidak ada kata yang memang tampak secara zahir setelah fi'il tersebut, maka fa'ilnya adalah dhamirun istatar, yaitu dhamir yang mustatir. Kemudian Asy-Syaikh Abdullah Al-Fauzan hafizahullahu ta'ala menjelaskan bait ini. Beliau mengatakan, lil fa'ili sab'atu ahkamin. Fa'il itu memiliki 7 hukum yang berlaku baginya. Al-awwalu ar-raf'u. Hukum yang pertama itu bahwa fa'il itu selalu rafa'. Wa hadza mustafadun min qawlihi kamarfu'i ata ila akhirih. Dan hukum ini bahwa fa'il itu selalu rafa' itu dapat dipahami atau dapat diambil faidahnya dari ucapan Ibnu Malik rahimahullahu ta'ala, kamarfu'i ata, ya kemudian Zaidun muniron wajhuhu ni'mal fata, yaitu bait yang sebelumnya, bait ke-225. Maka di situ dijelaskan ada kata marfu' di situ. Maka itu dapat dipahami bahwa fa'il itu selalu rafa'. Kemudian beliau melanjutkan, wa qad yujarrul fa'ilu lafdhan.
biidhafatil masdari ilaihi. Dan terkadang fa'il itu dimajrurkan secara lafadz biidhafatil masdari ilaihi, dengan mengidhofahkan masdar kepada fa'il tersebut. Jadi karena kedudukan fa'ilnya itu menjadi mudhaf ilaihi, maka dia itu datang dalam keadaan majrur secara lafadznya. Nahwu contohnya, sarroni ihtiramu Khalidin abahu. Sarroni ihtiramu Khalidin abahu. Perbuatan Khalid yang memuliakan ayahnya itu membuat saya senang. Maka di sini di mana syahidnya, yaitu ihtiramu Khalidin abahu. Ihtiramu Khalidin abahu. Khalid memuliakan ayahnya. Maka kita lihat di sini ada masdar yaitu ihtiramu. Itu masdar dari ihtaroma. Maka asalnya itu adalah ihtaroma Khalidun abahu. Ya, Khalid memuliakan ayahnya. Namun di sini secara lafadz itu diidhofahkan menjadi ihtiramu Khalidin abahu. Maka di sini Khalidin itu adalah fa'il bagi ihtiramu, tetapi secara lafadz dia itu majrur karena dia menjadi mudhaf ilaihi. Qala ta'ala, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman dalam surat Al-Baqarah ayat ke-251, di mana Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, walaula daf'ullahi an-nasa. Ya, walaula daf'ullahi an-nasa. Seandainya Allah tidak menolak keganasan dari sebagian umat manusia. Maka di sini daf'u itu adalah masdar. Kemudian lafdzul jalalah Allah itu menjadi mudhaf ilaihi bagi daf'u tersebut. Maka secara lafadz dia itu majrur. Akan tetapi dia merupakan fa'il dari masdar daf'u tersebut. Sama dengan penjelasan yang sebelumnya. Kemudian kita lihat catatan kaki terkait ayat ini. Taqaddama i'rabu hadhil ayati fi akhiril mubtada'i wal khabari. Telah berlalu penjelasan mengenai i'rab dari ayat ini pada akhir bab mubtada' dan khabar. Kita kembali ke atas. Nah, kemudian au biharfi jarrin zaidin. Ya, atau terkadang fa'il itu dapat datang dalam keadaan majrur secara lafadz dengan tambahan huruf jar zaid. Ya, dengan tambahan huruf jar zaid. Tambahan. Jadi fa'il itu dalam atau dapat datang dalam keadaan majrur secara lafadz, itu pertama diidhofahkan kepada masdar, yang kedua itu karena adanya huruf jar tambahan. Nahwu contohnya, kafa bil mauti wa'idhan. Cukuplah kematian itu sebagai nasihat. Maka di sini atau kita lihat catatan kaki terkait dengan ucapan ini. I'lam, ketahuilah, anna rajiha fi kafa annaha fi'lun. Ketahuilah bahwa menurut pendapat yang rajih, yang kuat, bahwa kafa itu adalah fi'il. Wa fa'iluha majrurun bil ba'iz zaidati littaukidi. Dan fa'il bagi kafa itu majrur dengan adanya huruf ba. Ya, huruf ba tambahan. Tadi dikatakan kafa bil mauti. Ya, berarti secara makna kafal mautu.
maka dia majrur karena adanya huruf tambahan ba. Untuk apa? Litaukidi, untuk menekankan makna. Wa hadhihi ziyadatun muttaridatun. Dan ba tambahan ini itu merupakan tambahan yang ya dapat diperlakukan terus-menerus. Ya, artinya dapat dikiaskan. Ini menunjukkan bahwa dalam banyak tempat itu fa'il bagi kafa itu datang bersama huruf jar ba. Wa qad jaa'a fa'ilu kafa fil Qur'ani majruran bil ba'iz zaidati litaukidi. Dan sungguh fa'il bagi kafa itu disebutkan dalam Al-Qur'an dalam keadaan majrur dengan huruf ba tambahan untuk penekanan. Ma'ada qawlahu ta'ala wa kafallahul mu'mininal qitala. Jadi mayoritas di dalam ayat Al-Qur'an itu fa'il bagi kafa itu datang dalam bentuk majrur, ya datang dalam bentuk majrur karena huruf ba tambahan. Yang tujuannya itu adalah untuk mentaukid. Ya, ma'ada qawlahu ta'ala, yang melainkan pada atau kecuali pada firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Ahzab ayat ke-25. Di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa kafallahul mu'mininal qitala." Dan ya Allah menghindarkan ya orang-orang beriman dari peperangan. Maka perhatikan di sini, fa'il bagi kafa itu adalah lafdzul jalalah Allah yang datang dalam keadaan marfu'. Dia tidak datang bersama dengan huruf ba. Maka di sini perkecualian, artinya mayoritas datang bersama ba, tapi di ayat ini itu datang tanpa huruf ba. Nah, kemudian ini ada perkara yang penting. Wa qad dzakarna fi mawadhi'a mutaqaddimatin annahu yuqalu fi i'rabiz zaidi fil Qur'ani zaidun i'raban muakkidun ma'nan. Nah, ini catatan yang sangat penting. Dan sungguh telah kami sebutkan pada tempat-tempat yang telah berlalu annahu yuqalu fi i'rabiz zaidi fil Qur'ani, ya bahwa dikatakan untuk i'rab bagi huruf tambahan di dalam Al-Qur'an itu apa? Disebutkan zaidun i'raban muakkidun ma'nan. Ya, i'rabnya bahwa huruf tersebut itu secara i'rab itu huruf tambahan. Namun secara makna itu adalah muakkid, sesuatu yang menekankan. Ya, mengapa harus di-i'rab seperti itu atau harus disebutkan seperti itu? Nah, ini ada penjelasannya. Wa qad dzakara Ibnu Hisyamin fi qawaidil i'rabi. Dan sungguh Ibnu Hisyam rahimahullahu taala telah mengatakan dalam kitab beliau Qawaidul I'rabi. Safhata 80 wa mi'atin pada halaman 108. Apa yang beliau katakan? Annahu yanbaghi lil mu'ribi an yatajannaba an yaqula fi harfin fi kitabillahi ta'ala innahu zaidun. Ya, faedah yang sangat bagus. Bahwa seorang mu'rib, seseorang yang melakukan i'rab pada ayat Al-Qur'an itu hendaknya menghindari atau menjauhi menyebutkan suatu huruf dalam Al-Qur'an bahwa huruf tersebut itu adalah huruf tambahan. Ya, walaupun secara i'rab, secara hukum i'rab itu biasa disebutkan bahwa ini huruf tambahan. Tapi ketika itu berhubungan dengan ayat Al-Qur'an itu harus dihindari, ya harus dijauhi mengatakan bahwa huruf tersebut adalah huruf tambahan. Mengapa? Li'anna zaida huwallazi la ma'na lahu. Karena yang namanya huruf tambahan itu adalah
sesuatu yang tidak ada maknanya, ya hanya didatangkan sebagai tambahan. Wa kalamullahi munazzahun an dzalika. Ya, padahal firman Allah Subhanahu wa taala itu suci dari perkara yang tidak ada maknanya. Kita harus meyakini bahwa setiap huruf yang datang dalam Al-Qur'an itu didatangkan dengan maksud. Tidak mungkin ada huruf dalam Al-Qur'an yang hanya merupakan tambahan saja. Ya, ini adab kita kepada kalamullah. Ya, maka khusus untuk Al-Qur'an ketika ada huruf jar tambahan dikatakan zaidun i'raban muakkidun ma'nan. Bahwa itu secara i'rab itu huruf tambahan, tapi secara makna itu adalah penguat. Ya, sesuatu yang menekankan. Wanzur, dan ini juga dapat dilihat pada Al-Burhanu fi Ulumil Qur'ani. Ya, kitab dari Az-Zarkashi rahimahullahu ta'ala, Al-Mujallad al-Awwala pada jilid yang pertama, Safhata khamsin wa thalathi mi'atin. Pada halaman 305. Kita kembali ke atas. Allah Ta'ala, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surat Al-Maidah ayat ke-19. Di mana Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Ma ja'ana mim basyir." Ya, tidak ada yang datang kepada kami, ya baik seorang pembawa berita gembira, ya, sampai di situ ya. Maka di sini ada ma ja'ana min basyirin. Maka bagaimana i'rabnya? Famin harfu jarrin zaidun i'raban muakkidun ma'nan. Ya, ini yang kita bahas tadi. Maka huruf jar min di situ itu adalah huruf jar tambahan secara i'rab. Namun secara makna itu adalah muakkid, sesuatu yang menekankan. Wa basyirin, dan lafadz basyirin fa'ilun marfu'un. Itu adalah fa'il yang marfu'. Jadi walaupun secara lafadz itu majrur, tetapi di i'rabnya sebagai marfu'. Kemudian bagaimana penjelasannya? Wa alamatu raf'ihi dhammatun muqaddaratun. Dan tanda rafa'nya itu adalah dhammah yang diperkirakan. Mana'a min dhuhuriha ishtighalul mahalli biharakati harfil jarriz zaidi. Dan yang menghalangi munculnya dhammah tersebut itu adalah sibuknya kedudukan lafadz basyirin dengan harokat huruf jar tambahan. Karena setiap isim kalau kedatangan huruf jar ya pasti dia akan majrur, ya sibuk majrur. Ya, tetapi dia itu sebetulnya tetap fa'il yang marfu'. Kemudian wa qauluhu ta'ala, dan Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman dalam surat Al-Mu'minun ayat ke-36, di mana Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, hayhata hayhata lima tu'adun. Ya, sungguh jauh sekali dari kebenaran apa yang diancamkan kepada kalian tersebut. Fama fa'ilun. Maka ma yang ada pada ayat tersebut itu adalah fa'il. Wallamu kama taqaddama. Kemudian lam yang ada kan lima tu'adun, lam yang ada di situ penjelasannya seperti yang sebelumnya, bahwa itu adalah huruf jar tambahan secara i'rab, tetapi secara makna itu adalah muakkid, untuk menekankan. Kemudian kita masuk ke hukum kedua, al-hukmu tsani, hukum yang kedua, annal fa'ila yata'akhkharu an rafi'ihi, bahwa fa'il itu diletakkan setelah suatu kata yang merofakkannya. Jadi yang namanya fa'il itu harus datang setelah perofaknya. Apa itu perofak? Sesuatu yang merofakkan, wa huwal fi'lu au shibahuhu. Yaitu fi'il atau sesuatu yang menyerupai fi'il.
Kaqaulihi ta'ala, sebagaimana dalam firman Allah Subhanahu wa ta'ala dalam surat Al-Mu'minun ayat pertama, di mana Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, qad aflahal mu'minun. Ya, sungguh beruntung orang-orang yang beriman. Maka perhatikan dalam ayat tersebut bahwa fa'il, yaitu lafadz al-mu'minuna, itu datang setelah perofaknya. Perofaknya apa? Yaitu fi'il aflaha. Ya, maka ini hukum yang kedua bahwa yang namanya fa'il harus datang setelah perofaknya. Dalam hal ini adalah fi'il. Wala yajuzu taqdimuhu alaihi. Dan tidak boleh fa'il itu didahulukan dari perofaknya atau dari fi'il, mudahnya. Tidak boleh fa'il itu datang sebelum fi'il. Fa'in quddima shara mubtada'an. Karena kalau fa'il itu didahulukan, maka fa'il itu jadi mubtada'. Contohnya di sini, kalau al-mu'minuna didahulukan menjadi al-mu'minuna aflaha, maka al-mu'minuna itu menjadi mubtada'. Khobarnya adalah jumlah aflaha. Ya, kemudian wal fi'lu ba'dahu rafi'un li dhamirin mustatirin. Ya, kalau misalnya al-mu'minuna aflaha, maka fi'il yang datang setelahnya yaitu aflaha itu merofakkan dhamir mustatir. Ka qaulihi ta'ala, sebagaimana dalam firman Allah Subhanahu wa ta'ala dalam surat Al-Maidah ayat ke-67. Di mana Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, wallahu ya'simuka minan nas. Ya, dan Allah memelihara engkau dari gangguan manusia. Ya, maka apa syahid dari ayat ini? Fa fa'ilu ya'simu dhamirun mustatirun. Maka fa'il bagi fi'il ya'simu di sini itu adalah dhamir mustatir. Maka lafdzul jalalah Allah itu menjadi mubtada', kemudian khobarnya itu adalah jumlah ya'simuka. Dan apa fa'il bagi ya'simu di sini? Itu adalah dhamir mustatir yang takdirnya huwa. Kemudian awsara fa'ilan li fi'lin mahdzufin, ya, atau bisa jadi itu nanti akan menjadi fa'il bagi fi'il yang dihapus. Jadi ini adalah salah satu kemungkinan i'rab jika fa'il atau isim itu diletakkan di awal. Ada kemungkinan dia menjadi fa'il bagi fi'il yang dihapus. Ya, ini takdir berarti. Ada takdir, ada perkiraan dalam i'rab tersebut. Fi nahwi qaulihi ta'ala, sebagaimana dalam firman Allah Subhanahu wa ta'ala dalam surat At-Taubah ayat ke-6, di mana Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, wa in ahadum minal musyriki nastajaraka fa'ajir. Dan jika seseorang di antara orang-orang musyrik tersebut meminta perlindungan kepadamu, maka lindungilah. Maka perhatikan di situ setelah in itu ada ahadun. Ya, ahadun itu isim yang marfu. Nah, di sini memungkinkan atau para ulama itu mengi'rab ahadun di sini itu sebagai fa'il. Fa'il bagi fi'il yang dihapus. Nah, bagaimana penjelasannya? Kita lihat catatan kaki. Ahadun fa'ilun li fi'lin mahdzufin yufassiruhu al-madhkuru. Maka lafadz ahadun itu adalah fa'il bagi fi'il yang dihapus. Nah, kita tahu dari mana fi'il yang dihapus tersebut? Itu ditafsirkan dari fi'il yang disebutkan. Yaitu apa? Istajaro. Ya, istajaro.
Maka takdirnya wa in istajara ahadun minal musyrikina istajaraka fa'ajirhu. Wa hadza ala ra'yi man yaqulu inna adawati syarti la yaliha illal fi'lu. Dan yang mengi'rab ahadun sebagai fa'il itu adalah pendapat dari para ulama yang mengatakan bahwa perangkat-perangkat syarat itu hanya diikuti oleh fi'il. Artinya apa? Setelah perangkat-perangkat syarat itu hanya boleh ada fi'il. Ya, tidak boleh diikuti dengan yang lain. Wal qailu bidzalika al-basriyuna wal kufiyuna. Dan para ulama nahwu yang berpendapat seperti ini itu adalah para ulama nahwu dari dua mazhab besar, yaitu mazhab Kufah dan Basrah. Mengatakan bahwa setelah perangkat syarat itu harus fi'il. Tidak boleh yang lainnya. Ini ada perbedaan, lakinnal basriyina yuqaddiruna fi'lan mahdhufan. Kalau para ulama Basrah itu mentakdirkan ada fi'il yang dihapus. Ya, tadi in ahadun, nah itu ditakdirkan ada fi'il yang dihapus. Ahadun adalah fa'il bagi fi'il yang dihapus tersebut. Wal kufiyuna yaquluna, akan tetapi para ulama Kufah itu mengatakan inna hadzal isma fa'ilun lil fi'lil madhkuri. Ya, bahwa isim tersebut itu adalah fa'il bagi fi'il yang disebutkan. Ya, berarti istajaro yang datang setelahnya. Ya, kemudian kita lanjutkan di halaman berikutnya. Fala hadfa indahum. Ya, maka menurut para ulama Kufah, itu tidak ada penghapusan dalam ayat tersebut. Ya, ini perbedaan pendapat dalam mengi'rab. Wa qala Abul Hasani al-Akhfashu, dan berkata Abul Hasan al-Akhfash rahimahullahu ta'ala, inna hadzal isma mubtada'un fala hadfa indahu. Ya, beliau mendatangkan i'rab yang lain, bahwa isim tersebut, ya, tadi misalnya in ahadun, ya, itu isim tersebut adalah mubtada, maka tidak ada ya, penghapusan dalam contoh tersebut. Wa hadza fi ma yabduli ra'yun jayyidun. Dan pendapat ini, pendapatnya Al-Akhfash ini, itu sebagaimana yang tampak bagi saya, yaitu Asy-Syaikh Abdullah Al-Fauzan hafizahullahu ta'ala, itu merupakan pendapat yang ya baik, yang dapat diterima. Mengapa? Yu'ayyiduhu zahirul Qur'ani fi ayatin katsiratin. Ya, karena ini dikuatkan oleh ayat yang tampak zahir di dalam Al-Qur'an, dan ayatnya itu ada banyak. Jadi di dalam ayat Al-Qur'an itu banyak ya, setelah adat syarat kemudian datang isim, ya kemudian bisa di-i'rab seperti ini. Ya fi ayatin katsiratin, dalam ayat-ayat yang banyak itu di mana saja? Kama fi suratil Infitari, sebagaimana dalam surat Al-Infitar. Ya, kita tahu bahwa idzas samaa'un fatarat. Ya, idzas samaa'un fatarat. Maka itu ada as-sama'u yang datang setelah adat syarat, yaitu idza. At-takwiri, ya, dan juga dalam surat At-Takwir. Kita tahu juga idzas syamsu kuwirat. Kemudian wal mursalati, ya, dalam surat Al-Mursalat. Kita tahu juga dalam surat Al-Mursalat itu fa idzan nujumu tumisat. Ya, fa idzan nujumu tumisat wa idzas samaa'u furijat wa idzal jibalu nusifat. Nah, itu juga setelah ada syarat ada isim. Kemudian walin syiqaqi dalam surat Al-Insyiqaq. Ya, di situ juga ada idzas samaa'un syaqqat.
Maka pada ayat-ayat pada surat-surat tersebut itu menunjukkan atau menguatkan pendapat tersebut menurut beliau. Wa ghairiha, dan juga pada ayat-ayat yang lain. Wala da'iya littaqdiri, maka tidak ada keperluan bagi kita untuk melakukan takdir tadi. Misalnya ada fiil yang dihapus, kemudian itu menjadi fa'il bagi fiil yang dihapus, dan seterusnya. Ya, menurut beliau. Fal uslubu jamilun, maka susunannya itu sebetulnya atau gaya bahasanya sudah indah. Wal i'rabu salimun, dan i'rabnya juga lebih selamat. Karena i'rab yang paling selamat itu yang terbebas dari takdir. Wallahu a'lamu. Ya. Kemudian kita kembali ke atas. Ya. Wa hadza ma'na qawlihi, dan ini merupakan maksud atau makna dari ucapan Ibnu Malik rahimahullahu taala, wa ba'da fi'lin fa'ilun. Ya, dan setelah fi'il itu adalah fa'il. Ai, maksudnya innal fa'ila la budda an yakuna ba'dal fi'li. Bahwa yang namanya fa'il itu pasti terletak setelah fi'il. Fala yataqaddamu alaihi, maka fa'il itu tidak boleh didahulukan dari fi'il. Kemudian kita masuk ke hukum yang ketiga, al-hukmu tsalitsu, hukum yang ketiga bagi fa'il, annal fa'ila la budda minhu li fi'lin qusida bihil isnadu. Bahwa fa'il itu harus ada, ya, harus ada, harus disebutkan bagi fi'il yang dimaksudkan untuk susunan isnad. Jadi fi'il tersebut dimaksudkan untuk isnad, artinya disandarkan kepada sesuatu. Ya, kita tahu bahwa dalam susunan isnad itu paling tidak harus ada musnad dan musnad ilaihi. Ini sering dibahas dalam pembahasan balaghah. Kita lihat catatan kaki terkait hal ini. Hunaka, ya, ya secara umum di sana itu af'alun la tahtaju ila fa'ilin. Ya. Walaupun tadi dikatakan bahwa fi'il itu harus memiliki fa'il. Nah, kenapa ditambahkan tadi qaid, ya? Ditambahkan keterangan atau syarat pengikat bahwa untuk fi'il yang dimaksudkan untuk isnad. Karena ternyata ada fi'il-fi'il yang tidak memerlukan fa'il. Ya. Apa contohnya? Minha, di antara fi'il-fi'il yang tidak memerlukan fa'il tersebut itu adalah al-af'alul lati ittasalat bi akhiriha mal kafatu. Ya. Jadi di antara fi'il yang tidak memerlukan fa'il itu adalah fi'il-fi'il yang di akhirnya itu bersambung dengan ma. Ma apa itu? Ma al-kafah. Ya, ma al-kafah. Kalau ma al-kafah itu bersambung dengan suatu, ya maka sudah cukup. Ya, dia menghalangi dari beramal atau kebutuhannya. Seperti innama, ya. Nah, kalau di sini apa? Nahwu contohnya tolama, ya, tolama itu selama, atau qallama, ya, qallama itu jarang. Maka tola dan qalla itu fi'il. Tetapi karena kemasukan ma di situ, maka dia tidak lagi membutuhkan fa'il. Yaqulu, engkau mengatakan, qallama tastami'ul mar'atun nasihata. Qallama tastami'ul mar'atun nasihata. Jarang sekali para wanita itu mau mendengarkan nasihat. Ya, maka qallama di sini ya sudah di situ saja. Tidak memerlukan fa'il. Kemudian setelah itu datang jumlah tastami'ul mar'atun nasihata. Faqallama kafatun wa makfufatun. Maka qallama di sini ya sudah cukup dengan susunan itu.
Ya, mencukupkan dan sudah dicukupkan. Ya, atau ini istilah kafah wa makfufah, ini istilah. Au, tapi bisa juga di i'rab qallama itu adalah qalla fi'lun madhin. Ya, qalla adalah fi'il madhi. Ma masdariyatun. Ya, kemudian ma di sini adalah ma masdariyah. Maka perhatikan di sini ada yang mengi'rabnya ma di situ adalah ma masdariyah. Kemudian wal masdarul munsabiku minha wa min silatiha fa'ilun. Dan masdar yang tersusun ya dari ma dan silah ma, ya, jadi yang ditakdirkan ya masdar muawwal, masdar yang diperkirakan dari ma dan silahnya itu kedudukannya sebagai fa'ilun. Ya, ini bentuk i'rab yang lain. Ai maksudnya qallastima'ul mar'ati. Ya, sangat sedikit bahwa wanita itu mau mendengarkan. Ya, nanti apa? Ada tambahan nasihah. Wa hadza ra'yun wajihun. Ya, dan ini juga pendapat yang tepat, ya, yang sah saja, yang pas. Yusayirul qa'idatal 'ammata. Yang selaras dengan kaidah umum. Apa kaidah umumnya? Annal fi'la la budda lahu min fa'ilin. Bahwa yang namanya fi'il itu pasti memerlukan fa'il. Ya, artinya kalau ma di sini kita i'rab sebagai ma masdariyah, itu tetap ya, tetap fi'il qalla tadi itu tetap memerlukan fa'il. Fa'ilnya adalah masdar muawwal. Ini salah satu cara untuk mengi'rab. Kita kembali ke atas. Nah, mengapa bahwa fa'il itu harus selalu ada dalam fi'il yang dimaksudkan isnad di situ? Li'annahu ruknun fil jumlati. Karena yang namanya fa'il itu merupakan rukun dalam jumlah. Rukun itu sesuatu yang harus ada. Kalau tidak ada, ya dia tidak lagi disebut jumlah. Allati la tatimmu illa bimusnadin. Karena yang namanya jumlah itu tidak akan sempurna, melainkan dengan musnad. Nah, apa musnad di sini? Wa huwal fi'lu. Ya, jadi yang namanya jumlah harus ada musnad. Musnadnya kalau di sini fi'il. Kemudian wa musnadin ilaihi, dan juga jumlah tidak akan sempurna melainkan jika ada musnad ilaihi. Apa musnad ilaihi di sini? Wa huwal fa'ilu, yaitu fa'il. Kemudian kita lanjutkan fa in dhahara fil kalami fala idmara. Kalau fa'il tersebut itu tampak jelas ya, atau memang ada katanya secara zahirnya di dalam jumlah, maka tidak ada idmar. Ya, tidak ada sesuatu yang perlu disembunyikan, ya, ditutupi seperti dalam bentuk dhamir. Ya, tidak perlu ada dhamir di situ. Ya. Kaqaulihi ta'ala, sebagaimana dalam firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat An-Nasr ayat pertama. Di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Idza jaa nasrullahi wal fathu." Apabila telah datang pertolongan Allah dan kemenangan. Maka perhatikan di sini ada fi'il jaa. Ya, kemudian apa fa'ilnya? Di situ adalah lafadz nasru. Maka tidak perlu ada dhamir di situ. Ya, tidak perlu ada karena fa'ilnya itu sudah tampak secara zahir, yaitu lafadz nasru. Wa qaulihi ta'ala, dan juga pada firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Baqarah ayat ke-43. Di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa aqimus shalah. Ya, dan dirikanlah wahai kalian, atau hendaklah kalian, ya, dan dirikanlah oleh kalian salat. Ya, maka di sini sudah jelas
ya, bahwa di situ ada wawu di situ. Nah, wawu di sini berarti dianggap sebagai dhamir yang tampak. Ya, dhamir yang tampak, yang menunjukkan antum. Ya, karena ini fi'il amr. Maka di sini karena pada dua ayat ini itu sudah ada fa'il yang jelas, yaitu nasru dan wawu tadi, wawu jamaah tadi, maka tidak perlu ada dhamir mustatir. Nah, bagaimana kalau fa'ilnya tidak disebutkan? Wa illam yadhhar fahuwa dhamirun mustatirun raji'un ila madhkurin. Dan kalau tidak ada ya fa'il yang tampak secara zahir, maka fa'ilnya itu adalah dhamir mustatir yang kembali kepada sesuatu atau suatu kata yang disebutkan. Kaqaulihi ta'ala, sebagaimana dalam firman Allah Subhanahu wa ta'ala dalam surat Al-Baqarah ayat ke-245. Di mana Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, wallahu yaqbidu wa yabsutu. Ya, wallahu yaqbidu wa yabsutu. Dan Allah yang menyempitkan dan melapangkan. Maka perhatikan di sini ada fi'il yaqbidu dan juga yabsutu. Yabsutu. Ya. Maka di sini kita lihat yaqbidu dan yabsutu itu tidak ada fa'il yang disebutkan di situ. Ya, maka apa fa'ilnya adalah dhamir mustatir. Yang apa? Raji'un ila madhkurin, yang kembalinya itu kepada sesuatu yang disebutkan dalam ayat ini. Yaitu apa? Lafdzul jalalah Allah yang ada di awal. Ya, jadi dhamir mustatir yang takdirnya huwa kembalinya kepada lafdzul jalalah Allah. Kemudian beliau melanjutkan au ila ma yufhamu min siyaqil kalami. Ya, ini raji'un berarti ya. Jadi fahuwa dhamir mustatirun raji'un ila ma yufhamu min siyaqil kalami. Jadi kalau fa'ilnya tidak tampak, itu fa'ilnya itu adalah dhamir mustatir yang kembalinya kepada sesuatu yang dapat dipahami dari susunan kalamnya. Jadi dari konteksnya, dari susunan kalamnya itu dapat dipahami, walaupun tidak disebutkan. Ya, walaupun tidak disebutkan. Kaqaulihi ta'ala, sebagaimana dalam firman Allah Subhanahu wa ta'ala dalam surat Al-Qiyamah ayat ke-26. Di mana Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, kalla idza balaghatit taraqiyah. Ya, idza balaghatit taraqiyah. Ya, sekali-kali jangan ya apabila ya, nafas seseorang telah ya mencapai kerongkongan. Untuk kita lihat catatan kaki terkait ayat ini, kalla bimakna haqqan. Ya, kalla di sini bermakna ya sungguh. Au bimakna ala, ya, atau maknanya tadi, ya, yaitu sekali-kali jangan. Wattaraqi jam'u tarquwatun. Ya, dan taraqi itu adalah jamak bagi tarquwah. Tarquwah itu adalah ya, tulang selangka ini yang di dekat leher. Ya, apa itu tarquwah? Wa hiyal 'idhamul muktanifatu li thughratin nahri. Ya, wa hiyal 'idhamul muktanifatu li thughratin nahri. Yaitu yang namanya tulang selangka itu adalah tulang-tulang yang mengelilingi ya, lubang leher ini. Ya, tulang selangka yang kita pahami di pelajaran biologi. Itu adalah tulang yang mengelilingi lubang leher ini. Kita kembali ke atas. Jadi maksud dari ayat ini apa? Idza balaghatir ruhu. Kita lihat tidak ada fa'il yang disebut. Ya, tidak ada fa'il yang disebut. Langsung balaghatit taraqiyah. Ya, berarti itu adalah maf'ul.
Maka apa yang mencapai tulang ini? Itu adalah ar-ruhu. Ya, ar-ruhu. Dan lafadz ruh ini itu tidak disebutkan. Ya, wa innama udmirat wa illam yajri laha dzikrun. Nah, di sini itu dimutmarkan, ya, didatangkan dalam bentuk dhamir mustatir, sesuatu yang tidak disebutkan. Wa illam yajri laha dzikrun, walaupun tidak disebutkan dalam ayat ini. Namun kenapa kita bisa tahu bahwa itu dhamirnya kembali ke ruh, ya, dhamir hiyanya itu kembali kepada ruh, li'anna siyaqa yadullu 'alaiha. Karena konteks ayat ini itu membicarakan mengenai ruh tadi. Ya. Maka walaupun tidak disebutkan, selama dapat dipahami dari konteks, itu dapat menjadi sesuatu yang menjadi tujuan dari dhamir tersebut. Wa hadza ma'na qawlihi, dan ini adalah makna dari ucapan Ibnu Malik rahimahullahu ta'ala, fa in dhahar ila akhirih. Ai maksudnya la budda lil fi'lil ladzi qusida bihil isnadu min fa'ilin ba'dahu. Bahwa yang namanya fi'il yang dimaksudkan untuk susunan isnad itu harus memiliki fa'il. Fa in dhahara wa baraza fala idmara. Kalau fa'ilnya itu dhahir, ya suatu isim dhahir, wa baraza atau dhamir yang baris, yang terlihat, ya, fala idmara, maka tidak perlu ada dhamir mustatirnya. Ya, selama fa'ilnya itu isim dhahir atau fa'ilnya itu berupa dhamir baris, tidak perlu ada idmar. Wa illa, tetapi jika tidak ada, ya, tidak ada fa'il yang tampak, ai wa illa yadhharu, ya, maksudnya tidak tampak fa'ilnya. Fahuwa dhamirun mustatirun, maka fa'ilnya adalah dhamir mustatir. Li'annal fi'la la yastaghni 'anil fa'ili. Karena yang namanya fi'il itu selalu memerlukan atau membutuhkan yang namanya fa'il. Kita lanjutkan. Ya, beliau mengatakan ar-rabi'u, yaitu hukum yang keempat itu adalah ifradu fi'lihi fi hali tathniyatihi au jam'ihi. Yaitu fi'il itu datang dalam keadaan mufrad. Ya, walaupun pelakunya itu tathniyah, pelakunya dua, atau jamak, ya. Maka walaupun fa'ilnya atau pelakunya itu mutsanna atau jamak, dua atau lebih dari dua, itu fi'il datang dalam keadaan mufrad. Kemudian beliau mengutip ucapan dari Ibnu Malik rahimahullahu ta'ala dalam Alfiyah beliau, yaitu bait yang ke-227 dan bait ke-228. Di mana Ibnu Malik rahimahullahu ta'ala mengatakan, wajarridil fi'la idza ma usnida lithnaini au jam'in kafazas syuhada. Dan kosongkanlah fi'il, ya maksudnya kosongkanlah fi'il dari tanda tathniyah atau tanda jamak, jika itu disandarkan kepada fa'il yang pelakunya dua atau jamak. Contohnya apa? Fazas syuhada'u. Ya, para syuhada tersebut itu beruntung. Maka perhatikan, asyuhada'u itu jamak. Tetapi fi'ilnya faza itu datang dalam keadaan mufrad, tidak fazu seperti itu. Kemudian beliau melanjutkan, wa qad yuqalu sa'ida wa sa'idu wal fi'lu lidh-dhahiri ba'du musnadu. Namun terkadang ada orang Arab yang mengatakan sa'ida dan sa'idu. Artinya apa? Ketika fa'ilnya mutsanna, itu fi'ilnya juga didatangkan dalam keadaan mutsanna juga. Ya, terkadang ada. Ya, sebagian orang Arab. Wasa'idu, ya, atau ketika pelakunya itu jamak, itu fi'ilnya juga datang dalam keadaan jamak juga. Ya, terkadang ada orang Arab yang demikian.
Wal fi'lu lidzahiri ba'du musnadu. Padahal fi'il tersebut itu disandarkan kepada isim dzahir yang datang setelahnya. Artinya apa? Eh, Setelah fi'il sa'ida dan sa'idu tersebut, itu ada isim dzahir. Ya, kalau sa'ida isim dzahirnya mutsanna. Kemudian sa'idu fa'il dzahirnya jamak. Tapi tetap fi'il didatangkan dalam bentuk mutsanna atau jamak. Ya, terkadang ada yang seperti itu. Kemudian Asy-Syaikh Abdullah Al-Fauzan hafizahullah ta'ala melanjutkan, hadzal hukmur rabi'u min ahkamil fa'ili. Ini merupakan hukum yang keempat bagi hukum-hukum fa'il. Apa hukum yang keempat? Wa huwa anna fi'lahu yuwahhadu ma'a tathniyatihi wa jam'ihi. Bahwa fi'ilnya tersebut itu didatangkan dalam bentuk tunggal. Walaupun pelakunya itu mutsanna, ada dua, atau pelakunya jamak, lebih dari dua. Kama yuwahhadu ma'a ifradihi. Ya, sebagaimana fi'il tersebut datang dalam keadaan tunggal, ya, ketika pelakunya juga tunggal. Ya, ini biasanya kaidah yang kita pelajari ya, di awal ketika kita belajar jumlah fi'liyah. Ya, ini dijelaskan di sini. Wa ma'na tauhidihi, dan makna dari bahwa fi'il tersebut datang dalam keadaan tunggal, yaitu tajriduhu min alamatit tathniyati awil jam'i. Yaitu kosongnya fi'il tersebut dari tanda tathniyah atau tanda jamak. Taqulu, ya maka engkau mengatakan, intasorol mujahidani. Ya, dua mujahid tersebut itu menang. Maka perhatikan, fa'ilnya al-mujahidani itu mutsanna, ya dua. Tetapi kita lihat fi'ilnya intasara datang dalam keadaan tunggal. Tidak ada alif itsnain di situ, tidak intasara al-mujahidani, tidak seperti itu. Ya. Kemudian wantasarol mujahiduna. Ini para mujahid tersebut itu menang. Maka perhatikan pelakunya, itu al-mujahiduna itu datang dalam keadaan jamak. Tetapi fi'ilnya intasara tetap tunggal. Kemudian wafazatil mutahajjibatu. Ya, wafazatil mutahajjibatu. Dan orang-orang yang berhijab, wanita-wanita yang berhijab itu beruntung. Maka perhatikan, di sini al-mutahajjibatu itu jamak. Ya, jamak. Tetapi fiilnya fazat, ya, itu tetap dalam keadaan tunggal. Ya, tidak disebut fuzna. Ya, tetapi fazat. Ya, tetapi ada tak di situ sebagai tanda taknis saja. Tetapi tetap tunggal. Qala ta'ala, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman dalam surat Al-Maidah ayat ke-23. Di mana Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, qala rajulani. Yang berkata dua orang. Maka perhatikan fa'ilnya rajulani itu dua, yang mutsanna, tetapi fi'ilnya qala tetap tunggal. Wa qala ta'ala, dan Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman dalam surat Al-Furqan ayat ke-8. Di mana Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, wa qala adh-dhalimuna. Ya, wa qala adh-dhalimuna, dan orang-orang yang zalim itu berkata. Adh-dhalimuna itu jamak. Ya, jamak. Tetapi kita lihat fiilnya qala tetap dalam bentuk tunggal. Wa qala ta'ala, dan Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman dalam surat Yusuf ayat ke-30. Di mana Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman wa qala niswatun. Ya, wa qala niswatun. Dan wanita-wanita berkata. Ya. Maka di sini perhatikan, walaupun niswatun itu jamak, jamak bagi wanita, tetapi di sini kita lihat bentuk fiilnya qala itu tetap dalam bentuk tunggal. Ya, tapi perhatikan tidak ada tak taknis di situ. Itu pembahasan yang lain mengenai tak taknis. Kemudian kita lanjutkan wa madhhabu ta'ifatin minal arabi
ilhaqu alamatit tathniyati wal jam'i wat ta'nifi bil fi'li. Ya. Nah, itu tadi yang kita bahas tadi, yang kita pelajari di awal kita mempelajari jumlah fi'liyah itu seperti itu. Fi'il selalu tunggal. Tetapi ada yang mazhab atau cara membaca bagi sekelompok orang Arab. Nah, apa mazhab mereka, sekelompok orang Arab tersebut? Ilhaqu alamatit tathniyati wal jam'i wat ta'nifi bil fi'li. Yaitu mengikutkan tanda tathniyah, tanda jamak, dan tanda ta'nits ke dalam fi'il. Artinya kalau pelakunya mutsanna, fi'ilnya ikut mutsanna. Pelakunya jamak, fi'ilnya ikut jamak dan seterusnya. Fataqulu, maka engkau mengatakan intasara al-mujahidani. Ya, dua mujahid tersebut menang. Maka mujahidani di sini itu mutsanna. Nah, fi'ilnya juga didatangkan dalam bentuk mutsanna. Kemudian wantasaru al-mujahiduna. Para mujahid tersebut menang. Maka perhatikan, al-mujahiduna itu jamak, fi'ilnya juga jamak. Wa fuznal mutahajjibatu. Ya, dan wanita-wanita yang berhijab tersebut beruntung. Ya, maka al-mutahajjibatu jamak bagi wanita. Nah, kemudian pada fi'ilnya didatangkan nun niswah di situ. Ya, ini mazhab bagi sekelompok orang Arab. Wa qad jaa'a hadza fil Qur'ani. Tetapi sekelompok orang tersebut memiliki dasar. Karena sungguh datang cara membaca seperti ini di dalam Al-Qur'anul Karim. Qala ta'ala, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman dalam surat Al-Anbiya ayat ketiga. Di mana Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, wa asarrun najwa alladzina zalamu hal hadza illa basyarum mithlukum. Dan orang-orang yang zalim tersebut itu ya merahasiakan pembicaraan mereka. Ya, apa isinya? Apa pembicaraan tersebut? Orang ini tidak lain hanyalah manusia juga seperti kalian. Ya. Kita lihat bahwa ini memiliki catatan kaki. Ma'nal ayati, makna dari ayat ini, annal musyrikina akhfau munajatihim bainahum. Ya, bahwa orang-orang musyrik itu menyembunyikan ya pembicaraan di antara mereka. Wa hiya qauluhum, apa pembicaraan itu? Hal hadza illa basyarum mithlukum. Ya, tidaklah ya manusia ini itu hanyalah manusia, tidaklah orang ini itu hanyalah manusia sebagaimana kalian. Maksudnya fa kaifa tu'minuna bihi? Ya, bagaimana mungkin engkau beriman pada orang ini? Jadi para orang-orang musyrik itu memberikan syubhat ya, dalam pikiran bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu manusia seperti kalian. Ya, bagaimana mungkin kalian beriman pada orang ini? Itu maksudnya. Wan najwa maf'ulun bihi, dan lafadz an-najwa itu maf'ul bih. Alladzina dzalamu fa'ilu asarru. Dan alladzina dzalamu itu adalah fa'il bagi fi'il asarru. Wal wawu harfun li mujarradil jam'i. Dan wawu yang ada di situ itu adalah huruf. Ya, ini yang penting. Huruf ya semata-mata untuk menunjukkan jamak. Waqila, tapi ada juga yang mengi'rab badalun minal wawi. Itu adalah badal untuk wawu. Ya, badal untuk wawu. Nah, kemudian waqila, ada juga yang mengatakan mubtada'un muakhkharun. Ada juga yang mengi'rabnya alladzina dzalamu itu adalah mubtada' yang diakhirkan. Wa asarru khabarun muqaddamun, dan asarru adalah khabar yang didahulukan. Nah, namun apa syahidnya di sini? Kita lihat asarru, ya asarru itu adalah fiil yang ada wawunya di situ.
Itu kan tanda jamak. Tapi apa fa'ilnya? Alladzina. Ya, alladzina. Alladzina itu juga jamak. Ya, itu adalah syahidnya bahwa fa'ilnya jamak, fi'ilnya didatangkan dengan wawu yang jamak juga. Ya, itu salah satu i'rabnya karena ada beberapa kemungkinan i'rab. Kita kembali ke atas, wa fis sunnati qauluhu ta'ala. Dan contoh dialek ini, ya cara membaca yang kalau fi'ilnya jamak, kalau fa'ilnya jamak, fi'ilnya juga jamak, itu juga ada dalam hadis. Ya, yaitu sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di mana beliau bersabda, yata'aqabuna fikum malaikatun bil laili wa malaikatun bin nahari. Ya, di antara kalian itu ada para malaikat yang bergantian ya pada waktu malam dan juga pada waktu siang. Al-haditsa. Ya, ini adalah hadis. Ya, maka perhatikan di sini yata'aqabuna. Ya, datang dalam bentuk jamak. Ya, datang dalam bentuk jamak. Kemudian fa'ilnya adalah malaikatun. Ya, malaikatun juga jamak. Maka di sini fa'ilnya jamak, fi'ilnya juga jamak. Maka ada penyebutan seperti ini. Kita lihat catatan kaki. Hadzal haditsu muttafaqun alaihi. Hadis ini itu derajatnya muttafaq alaihi. Yang disepakati oleh Al-Imam Bukhari dan Al-Imam Muslim dari perawi yang sama. Walahu alfadzun ukhra, tetapi hadis ini juga memiliki lafaz-lafaz yang lain. Wal lafdzul madhkuru lil Bukhari fi kitabil mawaqiti. Dan lafaz yang disebutkan ini adalah milik Al-Imam Al-Bukhari rahimahullahu ta'ala dalam kitab Al-Mawaqit. Kitab yang menunjukkan waktu-waktu sholat. Kemudian babi fadli sholatil asri. Pada bab keutamaan sholat asar. Unzur Fathul Bari. Dapat dilihat di Fathul Bari, buah karya Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullahu ta'ala. Al-Mujallad ats-tsaniyah pada jilid kedua. Safhata 33 pada halaman 33. Kita kembali ke atas, wa min kalamil arabi, dan juga itu cara membaca yang seperti itu kalau fa'ilnya jamak, fi'ilnya jamak, itu juga ada pada ucapan orang Arab. Qaulus syairi, yaitu ucapan seorang penyair. Ya, apa yang disebutkan oleh penyair tersebut? Ya, penyair tersebut mengatakan tawalla qitalal maraqina bi nafsihi wa qad aslamahu mub'adun wa hamimu. Yatawalla qitalal maraqina bi nafsihi wa qad aslamahu mub'adun wa hamimu. Dan dia di sini yang disebut yang nanti ada di bawah itu Mus'ab bin Az-Zubair. Mus'ab bin Az-Zubair itu telah menguasai peperangan dari para pemberontak. Ya, dari peperangan para pemberontak. Dengan sendirinya. Ya, ini ada dalam sejarah Islam. Ya, bahwa Mus'ab bin Zubair pada saat itu mengalahkan dalam peperangan tersebut orang-orang yang memberontak kepada khalifah. Khalifahnya adalah saudara beliau sendiri, yaitu Abdullah bin Az-Zubair. Nah, beliau mengalahkan para pemberontak tersebut dengan sendirinya. Wa qad aslamahu mub'adun wa hamimu. Akan tetapi orang-orang yang jauh dan orang-orang yang dekat itu menyerahkan beliau kepada para musuh. Ya, kita lihat catatan kaki. Fa'ilu tawalla Mus'abu bin Az-Zubairi. Ya, fa'ilu tawalla Mus'abu bin Az-Zubairi. Pelaku dari atau fa'il dari tawalla itu kembalinya ke Mus'ab bin Az-Zubair. Wal muradu bil maraqina, dan dimaksud dengan al maraqin
al-kharijuna bil Iraqi ala akhihi, yaitu orang-orang yang memberontak, ya, memberontak di Irak, ya, memberontak kepada saudara beliau, yaitu Abdullah bin Zubairi radhiyallahu anhu. Itu memberontak kepada khalifah saat itu, yaitu Abdullah bin Az-Zubair radhiyallahu anhu. Kemudian wa ma'na aslamahu mub'adun wa hamimu, dan makna ya orang yang jauh dan orang dekat itu menyerahkan beliau kepada musuh, ai khadhalahu wa aslamahu ila a'daihi, yaitu menelantarkan Mus'ab bin Az-Zubair kemudian menyerahkannya kepada musuh-musuhnya. Apa itu mub'adun? Ai ajnabiyyun ba'idus silati, yaitu orang asing yang ya hubungannya itu jauh. Wa hamimun, dan hamimun ai sadiqun au qaribun, yaitu sahabat atau saudara. Ya. Nah, apa syahidnya? Wa fi hadzal baiti atasyairu bi alamati tathniyati. Dalam bait ini itu penyair itu mendatangkan dengan tanda tathniyah. Aslama, ya ada alif itsnain di situ. Ma'al fi'li, ya bersama fi'il. Ma'a annal fa'ila ismun dhahirun, padahal fa'ilnya itu adalah isim dhahir. Yaitu apa? Muba'adun dan hamimun. Fa'ilnya isim dhahir, tetapi fi'ilnya didatangkan dengan alif itsnain. Wa fihi dalilun ala annal ma'tufa bil wawi kal mutsanna. Ini juga kaidah yang penting. Di sini itu ada dalil yang menunjukkan bahwa pengatofan dengan wawu itu seperti mutsanna. Di sini kan muba'adun wa hamimun. Ya, tunggal wawu tunggal. Nah, tunggal wawu tunggal itu kedudukannya seperti mutsanna. Ammal 'athafu bi au fala. Kan tetapi kalau pengatofannya menggunakan au, maka tidak dihukumi seperti mutsanna. Nahwu contohnya safara Khalidun au Aliyun. Khalid atau Ali itu bersafar. Nah, di sini pengatofannya dengan au. Nah, ini kedudukannya tidak mutsanna. Fa tamtani'ul alamatu, maka tanda mutsanna tidak boleh di sini, ya terlarang di sini. Mengapa? Li'annal fa'ila wahidun ghairu muayyanin, karena pelakunya itu satu. Ya, satu tetapi tidak tertentu. Karena yang bepergian bisa Khalid, bisa Ali, salah satunya saja, tetapi tidak ditentukan dari yang mana. Ya. Kita lanjutkan. Wa qaulul akhari, dan juga ucapan penyair yang lain. Di mana penyair tersebut mengatakan, nasaru ka qaumi fa'tazazta binasrihim walawannahum khadhaluka kunta dhalilan. Kaumku itu menolongmu, ya maka engkau menjadi mulia karena pertolongan mereka. Kalaulah kaumku tersebut itu menelantarkanmu, maka engkau sungguh berada dalam keadaan yang hina. Yang atau kita lihat catatan kaki. Faqad atasyairu biwawil jama'ati. Ya, dan penyair itu mendatangkan wawu jama'ah. Nasoru ka qaumi. Ya, nasoru ka qaumi, ada wawu jama'ah. Ma'al fi'li, ya bersama fi'il. Ma'a annal fa'ila ismun dhahirun, padahal fa'ilnya itu adalah isim dhahir, yaitu qaum. Ya qaumi. Ya qaum itu jama'. Tetapi di sini fi'ilnya didatangkan dengan nasoruka, bukan nasoroka. Ya. Isim dhahirnya wa huwa qaumi. Kita kembali ke atas. Wa qaulu syairi, dan juga ucapan penyair yang lain. Penyair tersebut mengatakan, ra'ainal ghawani syaiba la habi aridi fa'aradna anni bil khududin nawadhiri. Ra'ainal ghawani syaiba la habi aridi fa'aradna anni bil khududin nawadhiri. Para wanita yang cantik tersebut itu melihat
ya uban yang ada di sekitar pipiku. Ya, mungkin rambut jambang ya atau jenggot. Ya, melihat uban. Maka mereka berpaling dariku ya dengan pipi-pipi yang indah. Ya, maka syahidnya itu adalah al-ghawani itu jamak. Ya, jamak bagi wanita. Tapi kita lihat di situ fiilnya ro'aina. Ya, didatangkan nun niswah. Ya, jamak juga. Kita lihat catatan kaki. Al-ghawani jam'u ghaniyatin. Al-ghawani itu adalah jamak bagi ghaniyatun. Wahiyahuna, dan yang dimaksud dengan ghaniyatun di sini, allati istaghnat bijamaliha 'aniz zinati. Yaitu wanita ya, allati istaghnat bijamaliha 'aniz zinati. Bahwa seorang wanita yang tidak memerlukan perhiasan supaya dia terlihat cantik. Artinya cantiknya alami. Tidak perlu ada perhiasan, tidak perlu ada apa-apa, dia itu cantik. Itu yang dimaksud dengan ghaniyatun di sini. Wa qad atasya'iru binunil inafi. Ya, dan sungguh penyair mendatangkan nun inaf tadi, yaitu ro'aina. Ma'a annal fa'ila ismun zahirun. Padahal fa'ilnya adalah isim zahir. Wa huwal ghawani, yaitu ghawani. Kita kembali ke atas. Wa hadhil alamatu wa hiyal alifu wal wawu wan nunu ahrufun. Maka tanda-tanda ini dalam contoh-contoh ini, yaitu alif tadi ada aslamahu. Kemudian wawu ada pada nasoruka. Kemudian nun ada pada ro'aina. Itu ahrufun. Semua itu huruf. Dallu biha ala tathniyati wal jam'i. Yang huruf-huruf tersebut itu menunjukkan kepada tathniyah dan jamak. Walismu dhahiru huwal fa'ilu. Tetapi fa'ilnya itu tetap isim dhahir yang datang setelahnya. Ya, berarti apa? Alif, wawu, dan nun tadi itu bukan fa'il. Tetapi itu hanya adalah tanda. Ya, huruf yang menjadi penunjuk saja. Tapi bisa juga autakunul alifu wa ma ba'daha hiyal fa'ilu. Atau bisa juga alif, wawu, dan nun itu sebagai fa'il. Wa ma ba'daha hiyal walismu wa autakunul alifu wa ma ba'daha hiyal fa'ilu. Bisa jadi di i'rab alif, wawu, dan nun tadi itu fa'il. Walismu dhahiru badalun minha. Ya. Dan isim-isim dhahir yang datang setelahnya seperti tadi muba'adun, kemudian qaumi dan al-ghawani itu badal bagi huruf-huruf tadi. Ini salah satu bentuk i'rab. Wa hadza ajwadu mimma qablahu, dan ini lebih baik ya pendapatnya daripada yang sebelumnya. Wa hadza ma'na qawlihi, dan ini adalah makna dari ucapan Ibnu Malik rahimahullahu taala, wa jarridil fi'la ila akhirih, dan kosongkanlah fi'il dan seterusnya. Ai jarridil fi'la alladhi usnida ila ismin dhahirin. Ya, kosongkanlah fi'il yang disandarkan kepada isim dhahir, muthannan au jam'in, baik dalam bentuk muthanna atau jamak, min alamatit tathniyati awil jam'i. Kosongkanlah dari tanda tathniyah atau jamak. Thumma mathala biqaulihi fazas syuhada. Kemudian beliau memberikan contoh dengan ucapan beliau fazas syuhada. Wal aslu, dan asal dari kata asyuhada itu adalah asyuhada'u. Ya, ada hamzah di akhir. Lakinnahu qusira lil wazni, tetapi didatangkan dalam bentuk maqsur, hamzahnya dihapus karena adanya wazan syair. Yang menyesuaikan wazan syair. Tsumma qala, kemudian Ibnu Malik ya, Ibnu Malik kemudian menyebutkan dalam bait berikutnya pada 228 ya.
innahu qad yasihhu fi ba'dil lughati ziyadatu alamati tathniyati awil jam'i. Ya, bahwa terkadang berlaku atau sah bagi sebagian dialek orang Arab itu adanya tambahan tanda tathniyah atau jamak yang kita bahas tadi. Ya, kalau fa'ilnya mutsanna, fi'ilnya juga mutsanna. Kalau fa'ilnya jamak, fi'ilnya juga jamak. Terkadang berlaku. Ala an yakunal fi'lu musnadan ila lismi dzahiri ba'dahu. Ya, padahal fi'il tersebut disandarkan kepada isim dzahir yang datang setelahnya. Ya, ada fa'ilnya secara dzahirnya. Ai huwal fa'ilu, yaitu fa'il. Ya, isim tersebut adalah fa'il. Wa takunu hadhil alamatu ahrufan. Maka tanda-tanda tersebut itu jadi huruf. Ya, alif, wawu, kemudian nun itu huruf. Walaisat dhamiran fa'ilan. Itu bukanlah dhamir yang menjadi fa'il. Itu hanyalah huruf yang menjadi alamat saja, tanda saja. Demikian wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallama. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika.